Akankah perang tarif antara China dan Amerika Serikat berujung pada Perang Dunia Ketiga? Ketegangan antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat secara signifikan, terutama dalam bidang perdagangan. Perang tarif yang saling dilancarkan oleh kedua negara ini telah menimbulkan kekhawatiran global, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari potensi dampak geopolitik yang lebih besar. Pertanyaannya kemudian muncul, akankah perang tarif ini bisa menjadi pemicu bagi Perang Dunia Ketiga? Perang tarif, perseteruan ekonomi dua kekuatan besar. Amerika Serikat, melalui kebijakan perdagangan yang agresif di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, memperkenalkan tarif impor tinggi terhadap berbagai produk Cina dengan dalih ketimpangan neraca dagang dan perlindungan terhadap industri domestik. Cina merespons dengan kebijakan serupa, mengenakan tarif tinggi pada barang-barang asal Amerika Serikat, termasuk produk pertanian, otomotif, dan teknologi. Perang tarif ini bukan sekedar adu bea masuk, ini adalah simbol benturan dua sistem ekonomi yang berbeda, kapitalisme liberal ala Amerika dan ekonomi terencana ala Cina. Ini juga mencerminkan perebutan dominasi ekonomi dan teknologi di abad ke-21. Dampak global, ketidakstabilan ekonomi dan perubahan aliansi. Efek dari perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina sudah dirasakan di banyak negara. Perdagangan global melambat, rantai pasok terganggu, dan pasar keuangan menjadi lebih volatile. Negara-negara berkembang pun ikut terkena imbas karena ketergantungan mereka pada ekspor kedua negara raksasa ini. Lebih dari sekedar masalah dagang, perang tarif telah memicu ketegangan diplomatik, peningkatan belanja militer, dan kebijakan luar negeri yang semakin tegas. Cina mempererat hubungan dengan Rusia dan negara-negara di Asia Tengah, sementara Amerika memperkuat aliansi dengan Eropa, Jepang, dan Australia. Dunia perlahan membelah diri menjadi blok-blok ekonomi dan politik yang saling berseberangan. Perang Dunia Ketiga, ancaman nyata atau kekhawatiran berlebihan. Meskipun kekhawatiran terhadap Perang Dunia Ketiga terdengar dramatis, kemungkinan itu tetap ada, meski tidak dalam bentuk konvensional seperti dua perang dunia sebelumnya. Saat ini, perang tidak harus berarti invasi militer. Dunia modern menyaksikan perang dalam bentuk lain, perang siber, perang dagang, dan perang pengaruh melalui propaganda digital. Namun, bila ketegangan dagang ini terus berkembang tanpa upaya diplomatik untuk meredakan konflik, potensi eskalasi bisa meningkat. Persaingan dagang bisa bergeser menjadi persaingan militer di kawasan Laut Cina Selatan, Taiwan, atau bahkan di luar angkasa. Kesalahan perhitungan atau insiden kecil bisa memicu konfrontasi besar yang melibatkan banyak negara. Sejarah sebagai cermin. Dua perang dunia sebelumnya memberikan pelajaran besar tentang bagaimana ambisi kekuasaan, aliansi politik yang rumit, dan kegagalan diplomasi bisa membawa dunia ke dalam konflik besar. Perang Dunia Pertama dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, tapi di balik itu ada ketegangan antar negara besar yang sudah lama mendidih. Perang Dunia Kedua dipicu oleh ekspansi agresif Nazi Jerman dan kegagalan komunitas internasional untuk menahan ambisi Hitler lebih awal. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Peta konflik dunia saat ini.
Dunia saat ini menghadapi sejumlah titik panas geopolitik yang rawan konflik, antara lain ketegangan Amerika Serikat dengan China, persaingan ekonomi, militer, dan pengaruh global antara dua kekuatan besar ini tak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga seluruh dunia. Perang Rusia melawan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 telah memicu ketegangan besar di Eropa dan keterlibatan NATO secara tidak langsung. Laut Cina Selatan dengan Taiwan. Perselisihan wilayah dan ancaman invasi terhadap Taiwan menambah ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Timur Tengah. Konflik Israel dengan Palestina, ketegangan antara Iran dan negara-negara Teluk, hingga pengaruh kelompok ekstrim menjadi sumber ketidakstabilan berkepanjangan. Semua ini menjadi potensi api kecil yang, jika tidak dikelola dengan hati-hati, bisa menyulut api besar layaknya konflik global. Diplomasi, jalan tengah yang masih mungkin. Meskipun perang terbuka bukanlah pilihan rasional bagi negara manapun, jalan menuju perdamaian tetap memerlukan komitmen politik yang kuat. Keduanya, Amerika Serikat dan China, memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas global demi pertumbuhan ekonomi mereka sendiri. Diplomasi multilateral, seperti Forum G20, WTO, atau bahkan jalur negosiasi bilateral, tetap menjadi harapan terbaik untuk meredakan ketegangan. Dunia internasional pun memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian damai, karena dampak konflik besar antara dua negara adidaya ini akan terasa di seluruh penjuru dunia. Perang tarif antara Amerika Serikat dan China saat ini merupakan salah satu konflik ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Meski tidak secara langsung mengarah pada Perang Dunia Ketiga, ketegangan ini memiliki potensi untuk memicu konflik yang lebih luas jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ancaman terhadap stabilitas global nyata, namun begitu pula peluang untuk meredakan konflik melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Dunia berharap bahwa para pemimpin kedua negara dapat menempatkan kepentingan global di atas ego politik, sebelum konflik dagang ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ramalan tentang Perang Dunia Ketiga akan selalu ada, karena manusia secara naluriah takut akan kehancuran dan mencari penjelasan atas ketidakpastian global. Namun, ketimbang larut dalam ketakutan, yang lebih penting adalah memahami akar konflik, menjaga diplomasi tetap hidup, dan menumbuhkan kerjasama global. Jika sejarah mengajarkan sesuatu, maka pelajaran terbesarnya adalah Perang dunia bukan takdir, ia adalah pilihan. Dan dunia modern masih memiliki pilihan untuk memilih jalan damai.